Coba Farel, tadi ikan apa? Coba Farel, kayak gimana sih bentuknya Farel? Ini Om ini mau nyobain. Om ini dia mau coba belajar katanya. Kok kayaknya adek ini bisa, masa aku enggak? Kayak ianya aja lah, Dedi ini dia bisa. Siap. Oh, gede ya. Dapat 3 udahan. Dia dia modelnya kayak ikan emas ya. Hah. Oh iya. Wih, Ini ada yang besar ini, Po. ada yang besarnya ya. Ada. Tapi keren loh, guys. Buset. Hai teman-teman, hari ini hari yang luar biasa. Jadi saya sama temen Dedi mau melakukan perjalanan. Kita mau my trip, my adventure. Cuman belum tahu nih target kita apa. Kita bakal explore dan nanti mudah-mudahan kalau seandainya ada space yang bisa kita explore, kita gaskan lagi. Pantau terus, kita bakal jalan-jalan virtual dan insya Allah bakal bisa memberikan informasi yang oke buat teman-teman semua. Let's go. Sebelum melakukan perjalanan, kita isi bahan bakar dulu teman-teman. Nah, ini sebagai sebuah persiapan yang memang harus matang. Karena kalau udah penuh bahan bakarnya, tenang, nggak mikir, karena kita bakal masuk ke dalam-dalam juga. Jadi takutnya nanti kalau seandainya diisi bahan bakarnya nggak terlalu banyak, tiba-tiba habis, repot dorong say. Teman-teman, jadi kita di Sebrida sekarang udah nyampe alhamdulillah 30 menit, setengah jam, dan kita juga harus mempersiapkan amunisi, cari minuman, cari cemilan, udah gitu nanti disusul dengan cari makan berat. Takutnya nanti di sana susah cari makanan. Let's go. Nah, kita harus cari amunisi makan berat nih teman-teman. Ada. Karena informasinya kalau masuk ke dalam tuh susah cari makan, jadi kita bungkus makanan dulu. Banyak. Nah teman-teman, jadi perjalanan sudah sampai di taman di daerah Rantau Langsat. Dan kita rehat sejenak karena nanti kita mau ke Tobat ya. Tobat ya, daerah Tobat itu nantilah saya definisikan kenapa dikasih namanya Tobat nanti, supaya agak panjang lebar. Dan di sini kita rehat juga ada kayak bagian pendoponya gitu. Terus di sana teman-teman bisa lihat ada sungai, dan sungai yang dimaksud itu ini airnya jernih teman-teman. Jadi mungkin karena ini surut juga kan. Tadinya saya pun mau, sebenarnya tujuannya bukan ke Tobat dulu, cuman karena memang ini pas situasinya sedang dalam keadaan surut, kita akan coba dulu ke Tobat karena memang di Tobat itu keadaannya batunya mulai muncul katanya, dan airnya juga jernih. Jadi kita istirahat dulu di taman sebelum sampai di lokasi Tobat. Kita minum dulu, rehat dulu teman-teman, karena perjalanannya lumayan panjang. Mulai dari Belilas ke Sebrida, Batang Gangsal itu kurang lebih setengah jam. Dan estimasi dari Batang Gangsal pusatnya di daerah pasarnya gitu, masuk ke dalam tuh kurang lebih juga setengah jam. Jadi total akumulasi waktu 1 jam kita bisa sampai di titik lokasi yang nanti akan kita tuju kayak gitu. Jadi sekarang kita minum dulu.
unik dan menariknya teman-teman. Jadi setelah saya istirahat sejenak di taman di daerah Rato Langsat ini, saya nemukan satu pohon ada buahnya berwarna orange dan gede banget ini. Ini ukurannya bisa sampai seperti ukuran kelapa teman-teman. Nah ini, tapi nggak tahu nih apa namanya. Tadi saya naik sama abang yang di sana, tuh ngobrol, dia juga nggak tahu, lupa katanya. Cuman ini nggak bisa dimakan. Sebesar kelapa teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di titik pertama yang akan kita kunjungi pada hari ini. Jadi kita berada di wilayah wisata Tobat namanya. Dan teman-teman bisa lihat di belakang itu ada aliran sungai, aliran air, dan ada batu-batu besarnya. Ya ampun. Bisa dilihat ini asri banget ya, asri banget ya. Tadi pun kita udah banyak tanya juga sama tokoh masyarakat dan banyak hal yang diceritain. Tapi kita langsung aja ke situ karena kita mau makan di situ. Gas. Dan kita turun. Masih bisa kita amankan untuk perjalanan turun ke bawah. Gini-gini kita tomboy kok, tenang. Ternyata itu kayunya menjebak saya. Batu-batunya guys. Udah rasa kayak model di Sumatera Barat ini. Tengok tuh. Wah, keren banget nih mandinya, enak banget nih guys. Serius nih, kita makan di sini dulu ya kayaknya nih. Oke teman-teman, jadi kita hari ini makan siang. Perjalanan kita menempuh perjalanan. Kalau masuk ke dalam karena mampir-mampir lebih dari 2 jam. 2 jam. Jalan setengah jam dari sini. Alhamdulillah selesai makan. Jadi kita makan hari ini dengan menu ikan karena pas kebetulan dengan suasana yang sekarang berada di sungai. Jadi ini namanya wisata Tobat. Kalau tadi saya ngobrol sama masyarakat tempatan yang berada di sini. Jadi Tobat itu maksudnya adalah bahasa dari suku Melayu yang artinya aliran air yang masuk ke bagian sela-sela batu-batu seperti itu. Jadi awalnya saya pikir setelah kita masuk ke daerah wisata Tobat kita bisa tobat beneran. Rupanya bukan itu teman-teman artinya. Jadi capeknya kita jalan menuju tempat ini tuh semua terbayar. Terbayar dengan keindahan, dengan ini apa ya, kayak model relaksasi gitu. Di saat kita lagi ngelamun, ngedengarkan suara gemuruhnya air seperti ini, jadi tuh ada rasa fresh gitu, ada rasa plong gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi aduh aku capek banget naiknya. Jadi kebetulan aku ketemu sama adik-adik. Itu dia. Aduh, mereka mau melakukan perjalanan mencari ikan ya. Mencari ikan. Jadi kami mau melakukan perjalanan mencari ikan dengan adik-adik
yang ada di Rantau Langsat. Jadi kita berburu ikan dengan cara ditembak. Ikan apa yang dicari? Baung. Ikan baung. Wow, baung ditembak. Penasaran, kita gaskan. Luar biasa adik-adik ini memang. Di sini ikannya bisa dapat yang gede teman-teman, karena tidak boleh diracun, tidak boleh disetrum. Jadi kalau untuk ditembak sama dipancing boleh, gitu ya? Ya. Sip. Jadi teman-teman, ini sekarang aku sama Egi, Farel sama siapa? Abi. Sama Abi. Nih, Dedi nih. Kita lagi ingin mencoba. Sebenarnya saya yang ingin tahu karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan menembak ikan. Target sasaran sore hari ini ikannya ikan apa? Ikan baung. Alat tembaknya seperti ini teman-teman nih. Ini dia nih. Alat tembaknya nih. Udah gitu ada juga itu apa namanya? Coba. Ini buat sendiri atau gimana? Beli ya? Ini alat kaca nih. Jadi untuk mata, jadi supaya bisa ngelihat ke dalam. Kita lihat adik-adik ini punya kemampuan berburu ikan dengan cara menembak. Saya hanya tahu menembak tuh menembak burung, tapi ini bisa menembak ikan. Pasti. Oh, nembak cewek. Oke. Siap, sekarang Farel dengan peserta pertama. Itu dia tuh menyelam dia. Kita lihat ya, apakah Farel bisa mendapatkan ikan. Nah, kita lihat. Ini persiapan juga nih, Egi nih. Oke. Gas. Dalamnya berapa meter nih? Dalamnya? 2 no. Sekitar 2 meter ya? Sampai Om. Nggak nyampe? Situ. Oh, di situ. Sampai. Oh iya. Gelabak ini. Jadi kalau kalian nembak ikan kayak gini biasanya, kalau kalian nembak ikan kayak gini biasanya memang pasti dapat. Pasti dapat ya. Cuma nggak tahu dapatnya seberapa besar gitu ya. Ikan apa juga belum tahu. Oh gitu caranya ya. Oi, itu kemana nih? Wah, keren. Woi, ikan apa itu? Apa? Seburu. Ikan seburu. Woi, mantap. Lanjut yang lain. Gas lagi. Semangat. Oh gitu pula ya. Dapat lagi? Ikan apa tuh namanya tuh? Yang tadi juga. Mantap. Coba Farel, tadi ikan apa? Coba Farel, kayak gimana sih bentuknya Farel? Ini Om ini mau nyobain. Om ini dia mau coba belajar katanya. Kok kayaknya adek ini bisa, masa aku enggak? Kayak ianya aja lah Dedi ini dia bisa. Siap. Oh, gede ya. Dapat 3 udahan. Dia modelnya kayak ikan emas ya. Oh iya. Wih. Ini ada yang besar ini, Po. Ada yang besarnya ya? Ada. Tapi keren loh, guys. Buset, Dedi akan mencoba mencari ikan ini dia. Waduh, luar biasa. Yakin ya, Ded? Aduh, kenapa lah aku tadi nggak pakai celana pendek? Nah, Ded, pakai Ded. Biar nanti dapat ikan. Nggak usah. Mantap. Oh, nggak usah. Aja nanti langsung balik. Oke, sip. Teman-teman, jadi Dedi ini coba mengalahkan kandidat Farel. Farel dapat 3. Itu kalian Egi sama Abi dapat belum? Zong. Wah, belum. Coba lagi. Zong. Masih belum. Tapi ikannya ada ya tadi kan? Cuma susah lari-lari gitu. Siap. Wah, tengok Dedi dengan perlengkapan dia. Kita setengah badan dia aja. Tengok di sini, Ded. Wow. Keren. Oh, air tuh dia nggak masuk dia ke mata jadi ya. Sip. Kita akan melihat persiapan dari Dedi. Hidup tuh. Gimana? Itu ya. Nah. Oh, Dedi. Ya. Nyelam. Nah, gitu. Wah, ombaknya yang besar. Oh, jadi setelah kami melakukan perjalanan naik lagi ke atas gitu ya. Sekitar kurang lebih 300 sampai 500 meter. Ini apa tadi namanya, Farel? Rantau dagang. Ini di rantau dagangnya, teman-teman. Nah, kalau di Toba tadi kan banyak banget batu-batunya. Kalau di sini agak jarang lah. Tapi airnya keren banget nih. Di daerah kita loh, lagi kemarau, susah
Sumur-sumur banyak yang surut, tapi di sini airnya jernih banget. Ya ampun, enak banget di sini. Dedi sedang mengadu nasib, mencari keberuntungan, mencari ikan. Tadi si Farel sudah dapet ikannya 3, dan sekarang Dedi lagi mencoba. Tapi nyesalnya aku tuh nggak pakai celana pendek, jadi nggak bisa turun. Kerennya itu adalah di saat datang gitu ke area ini, ke Rantau Langsat, banyak kegiatan yang memang susah ditemuin di daerah yang mendekati perkotaan. Tapi di sini memang anak-anaknya terdidik banget dan terbiasa dengan keadaan di alam, teman-teman. Lihat, kalau di sini mandi nggak usah bingung-bingung, pokoknya lah air tuh nggak usah jadi masalah. Karena memang tuh, aku juga mainin guys. Luar biasa banget ini. Tapi aku juga lagi ngelihat. Jadi kan peralatannya punya si Farel lagi dipinjem sama Dedi. Dia mau ikut coba. Katanya dia bilang gini, masa si Farel bisa, aku enggak. Nggak yakin sih. Cuman kita lihat lah ya. Kita hargain lah ya. Nah teman-teman, gini ya. Aku lagi di tengah-tengah loh ini. Nah di tengah-tengah. Kan di tengah-tengah kan. Lihat kan arusnya, derasnya di kaki. Kenceng banget airnya nih. Kenceng banget. Terus airnya jernih. Weh, Dedi dapat. Abi, Egi, tengok dia nih, pemula dapat dia nih. Tapi lebih kecil, jadilah. Karena sebenarnya kalau ikannya lebih kecil lebih susah ya. Iya kan? Dapat kan? Ambil Farel, dapat. Oke, sip. Gaskan lagi Dedi. Ya, gas. Amboy, Dedi dapat baung. Guys, Farel dapat ikan baung. Angkat dulu. Oh, ini lebih besar dari yang punya Dedi tadi nih. Mantap. Gas. Dah, ini hasil singkat dari perburuan Abi. Farel, apa tuh Farel? Itu apa tuh? Kelari. Coba tengok kelari. Wah, besarnya kelari guys. Hasil buruan tembak dari Farel. Nih, dapat apa Egi? Dia selalu nembak tapi lepas terus ya. Aduh, keren. Perjalanan kita hari ini menyenangkan sekali. Jadi kegiatan anak-anak di area Rantau Langsat ini memang lebih positif. Karena banyak akses, banyak tempat yang bisa mereka gunakan belajar di luar sekolah. Dan teman-teman bisa lihat di belakang saya pas ini ada Egi kelas 5 SD Rantau Langsat. Ada gitu. Yang di tengah-tengah itu ada Farel kelas 7 SMP Negeri 5 Batang Gangsal. Terus yang celana merah ada Abi, itu kelas 6 SD Rantau Langsat. Dan yang di belakang itu kelas 12. Jadi kemungkinan nanti ada hal-hal yang bakal kita ekspos lagi teman-teman, untuk kegiatan dan tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang menarik dan patut dikunjungi untuk daerah Rantau Langsat, karena memang banyak banget. Baik teman-teman, ini perjalanan kami berdua yang pada awalnya kita hanya ingin virtual. Ternyata virtual kita sasarannya memang ke Tobat itu di sini. Tapi ada beberapa kali kita ketemu orang, masyarakat setempat. Setelah itu ada tokoh masyarakat juga. Nah terakhir waktu kami habis siap makan, ketemulah sama adik-adik. Jadi mereka kegiatannya itu memburu ikan dengan cara ditembak. Itu nggak gampang banget. Dan tapi mereka dapat gitu loh. Jadi kita dapat memetik banyak hal dari perjalanan yang singkat ini sebenarnya. Kalau diikutin kayaknya memang kita planning ke depan harus bermalam. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang kita tahu, yang kita dapatkan informasi mengenai yang berhubungan dengan wisata. Terus keadaan alam-alam yang memang tidak banyak orang menyentuh, apalagi di area Rantau Langsat.
Batang Gangsal itu ternyata banyak banget surga-surga yang memang patut dikunjungin. Dan kita bakalan explore insya Allah ke depan selalu diberikan kesehatan. Dan kita juga mudah-mudahan nanti bisa tetap bisa mengeksplor satu persatu demi membuat keadaan yang di dalam ini bisa diketahui orang di luar. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Dedi juga. Saya Dedi mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang udah support, udah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, memberikan informasi virtual jalan-jalan. Sudah ada gambaran teman-teman, ternyata di daerah Ratu Langsat ada namanya Tobat. Dan Tobat tadi udah saya definisikan artinya apa. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian juga dari pemerintah agar wisata yang tereksplor hanya melalui sosial media bisa bisa direalisasikan orang-orang dari luar bisa masuk ke dalam. Karena memang jujur akses untuk jalan dan jembatan masih perlu ada perbaikan dan perhatian dari pemerintah daerah. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.